Udahlah, masa yang nggak ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Nasaihul ibad wal maqalatus satu maqalah yang ketiga. Qala Nabiyyu alaihi salam, telah bersabda Nabi alaihi salam, la yu'tillahu li ahadin khamsan, tidak akan diberikan, tidak akan Allah itu memberikan 5 perkara kepada seorang hamba, illa wa qad a'addalahu khamsan, kecuali ia telah menyiapkan 5 perkara baginya, 5 perkara lainnya baginya. Jadi tidaklah Allah siapkan 5 perkara untuk seseorang, kecuali Allah bakal siapkan 5 perkara lagi sebagai akibat dari 5 perkara yang pertama. Jadi 5 perkara yang pertama ini sebabnya, 5 perkara yang pertama itu adalah sebabnya, dan 5 perkara yang selanjutnya itu adalah akibatnya. Jadi ketika Allah menghendaki sesuatu kepada seseorang, menakdirkan sesuatu, pasti ada polanya gitu, enggak langsung ujug-ujug ada gitu. Ya, takdir itu memang Allah yang buat, tapi Allah itu menakdirkan sesuatu itu bersama dengan polanya, polanya seperti apa gitu, enggak ujug-ujug Tara ini buat kamu kan. Nah, jadi polanya itu dibuat. Jadi jangan, berarti segala sesuatu itu ada prosesnya. Doa minta langsung instan gitu, enggak juga. Yang pertama apa? La yu'tihi syukra illa wa qad adalahu ziyadah. Tidak akan Allah itu memberi seseorang rasa syukur kecuali Allah telah menyiapkan baginya tambah. Ketika seseorang itu dikasih perasaan rasa syukur di dalam hatinya, sudah pasti Allah nanti akan menakdirkan dia tambahan atas rezeki yang dia terima, gitu kan. Maka syukur yang ada di dalam hati kita ini adalah pemberian dari Allah. Karena banyak orang itu dikasih nikmat tapi nggak dikasih rasa syukur. Berarti kebalikannya, kalau dia dikasih nikmat doang tapi enggak dikasih rasa syukur hatinya sama Allah, kenikmatan yang dia dapat itu tidak akan menjadi tambah pada kenikmatan yang lain. Kan maksudnya kan di Al-Qur'an itu kan ada la in syakartum lazidannakum di sini kan. Jika kalian tuh bersyukur, pasti bakal saya tambah, benar-benar saya tambah. Artinya kalau kita dikasih nikmat sama Allah, seperti contoh nikmat kesehatan, kita bersyukur dengan nikmat kesehatan itu, bahagia, senang dengan nikmat kesehatan itu. Kita menyadari bahwa itu adalah pemberian dari Allah, maka kita akan memanfaatkan kesehatan itu untuk hal yang baik, sehingga tambah kenikmatannya. Coba kalau dikasih kesehatan tapi tidak mensyukuri kesehatannya, gimana tidak mensyukuri itu? Dikasih badan sehat tapi dia nggak mau ngelakuin hal-hal yang baik, malah ngelakuin hal yang buruk, kan jadi berkurang tuh kesehatannya. Dikasih badan sehat dibawa minum-minum, kan, dibawa mabuk-mabukan, dibawa narkoba misalkan, kan nanti kurang tuh kesehatannya, kurang nantinya. Coba kalau dia tuh dikasih kesehatan terus dia bersyukur, wah alhamdulillah gue sehat, mumpung saya sehat, saya ingin melakukan suatu hal yang baik, dengan saya sehat itu saya bisa belajar, bisa cari uang gitu kan, olahraga lebih maksimal. Tambah nggak kenikmatannya? Tambah. Tapi kalau kesehatan itu tidak dipergunakan, bahkan kesehatan itu nanti lama-lama hilang juga. Dan nggak ngasih efek apa-apa.
Wala yu'tihi du'a illa wa qad adalahul istijabata, dan tidaklah Allah kasih seseorang itu keinginan untuk berdoa kecuali Allah siapkan baginya istijabah, ya. Dikabul, diijabahnya doa. Ketika kita diberi keinginan berdoa kepada Allah, maka Allah sudah menyiapkan sesuatu pengabulannya. Misalnya kamu sering berdoanya apa? Minta McLaren, terus aja kamu minta McLaren, Allah siapkan nanti McLaren itu. Di sini Nanti Allah kasih jalannya supaya kamu menuju McLaren itu. Tapi cuma ngelihat kan di pameran McLaren. Iya, apa? Bismillah salawatin bawa pulang, kan gitu. Kata si Ustad Ono, no? Ustad Ucup. Yang dari mana dulu Ya, artinya doa itu kan keinginan hati, ya, keinginan hati yang mewujud, ya. Nah, pada suatu permintaan. Kalau di hukum ininya law of attraction, ya, kita menginginkan sesuatu terbersit gitu. Kita berniat ingin mendapatkan sesuatu itu, lalu diwujudkan dengan usaha, ya, dan sabar menjalani proses untuk sesuatu yang kita pengen itu kan. Pasti kita sampai ke situ. Nah, doa itu kita minta bantuan sama Allah itu kan, untuk menguatkan hati, ya, menguatkan hati untuk menuju apa yang ingin kita tuju kan, ya, sehingga mindset kita itu bagus kan. Kalau kita mindsetnya itu bagus, ya, ingin menuju pada sesuatu, ingin mendapatkan sesuatu, tujuannya baik, ya, dengan doa itu kan mental kita kuat, itu nggak mudah menyerah. Kan begitu. Karena doa saya adalah begini, maka saya harus mencapai apa yang saya panjatkan di hadapan Allah. Saya berdoa, saya ingin bisa beli apa tadi tuh McLaren misalnya kan. Karena setiap hari doa itu digaungkan terus kan, dibarengi dengan kegigihan kita orang kan, berusaha apa aja dilakuin lah untuk. Gimana sih kalau kita pengen bener sama sesuatu, apa aja dilakuin nggak? Nah, jadi mental kita kuat. Kalau mentalnya kuat pasti sabar. Bisa diminta-mintanya di effort, masa lu minta sama Allah? Iya. Wa man sabaro ghufiro kan, barang siapa yang sabar pasti dia menang. Kebanyakan kan kita nggak sabar, gagal sekali udah, maka kita nggak bakal sampai pada apa yang kita tuju kan. Gagal sekali udah kayak gagal ginjal. Gagal sekali udah kayak gagal ginjal kan. Nah, terus ada di Al-Quran tuh ayatnya, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku pasti nanti saya ijabah bagi kalian. Berarti kan butuh proses. Kalimatnya juga kan pakai fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu Future tense. bukan sesuatu yang berlangsung, Penting. sesuatu yang sekarang dan yang akan datang. Berarti keberlangsungan kan, bisa sekarang bisa nanti kan, berarti sesuatu yang berlangsung, keberlangsungan. Nanti saya ijabah, berarti kan ada prosesnya. Tidak kamu itu berdoa, ya Allah saya minta ini, minta apalah gitu, motor, terus kamu tidak menjalani prosesnya untuk mencapai apa yang kamu doakan, nyampe nggak? Allah ijabah nggak? Enggak lah. Berarti kan artinya keberlangsungan. Nanti saya ijabah, berarti kan ada kamu turut andil di situ. Iya, enggak kamu berdoa terus ya udahlah, habis berdoa tidur. Anjay. Lu berdoa aja kayak gitu terus, ya, artinya keberlangsungan gitu ya. Banyak mualaf. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku pasti nanti saya ijabah. Pakainya kalimat fi'il mudhari. Kalau mudhari itu dalam bahasa Inggrisnya past continuous, ya, keberlangsungan, perbuatannya berlangsung, artinya ada prosesnya, tidak langsung ujuk-ujuk jeng-jeng ini dia buat kamu, ya, nggak begitu. Dunia cara kerjanya nggak kayak gitu, cara kerja dunia nggak kayak gitu, sunatullahnya nggak begitu. Instan yang kamu pikir.
Allah aja nyiptain bumi ini kan pakai proses 6 hari. Apa di Al-Qur'an itu kan, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ketika Allah berkehendak terhadap sesuatu, ya Allah tinggal bilang kun fayakun. Jadilah, maka enggak begitu, enggak terjadilah artinya. Fayakun itu artinya berlangsung. Kejadiannya itu berlangsung. Artinya Allah itu enggak langsung kun, jadilah dunia ini jadi gitu. Enggak, pakai kalimatnya fi'il mudhari, fayakunu, maka terjadilah keberlangsungan. Jadi ada prosesnya. Jadi penciptaan alam semesta itu sampai sekarang masih terus, belum selesai. Allah tuh terus menciptakan, terus memelihara, menciptakan dan memelihara terus berlangsung. Enggak kayak tukang bangunan buat suatu bangunan udah jadi udah ditinggalin. Enggak, kalau alam semesta tuh enggak begitu. Alam semesta itu berkembang. Dalam ilmu sainsnya alam semesta itu berkembang. Makanya di Al-Qur'an kalimatnya fayakunu. Ya kan? Maka terjadilahnya itu berlangsung. Terus ada kontinuitas ya, terus ada. Jadi kalau kita berbicara kun fayakun, jadilah maka terjadilah, itu salah. Kalau dalam arti Indonesianya terjadilah, berarti semua kan ada prosesnya. Kita berdoa kan kayak gitu juga, nggak langsung ujug-ujug terkabul. Itu udah melanggar sunatullah. Keperluannya apa juga Allah cepet-cepet ngabulin doa kamu? Keperluannya apa sekarang? Urgensinya apa? Pentingkah buat Allah? Terus kalau kamu nanti dikabulin langsung, itu kamu bakal nambah taat kah? Atau jangan-jangan pas langsung dikabulin kamu malah lupa diri? Nah, Allah tuh lihat kesiapan kamunya nanti. Dipersiapkan dulu sama Allah mentalnya nih untuk menerima suatu pemberian dari Allah. Disiapin dulu mentalnya sama Allah, dibuat siap. Sudah kamu siap, tuh prosesnya baru Allah kabulin. Kan begitu. Cara kerja Allah tuh begitu. Kalau cara kerja kita kan buru-buru. Ya, udah buru-buru pengennya sempurna. Nah, kesempurnaan Allah itu di situ adanya, di proses. Bukan pada hasilnya langsung gitu. Itulah kesempurnaan Allah. Diriwayatkan anhu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nabi ya, Allahumma inni as'aluka, Nabi itu berdoa, Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnatan tu'minu biliqaika wa tarudda biqadaika wa taqna'u bi'ataika. Kata Nabi, ya Allah, sesungguhnya saya meminta kepadamu hati yang tenang, yang anteng ya, mutmainnah, yang anteng. Tu'minu biliqaika, yang beriman dengan pertemuan kepadamu, yang percaya dengan hari pertemuan denganmu. Dan hati yang ridho dengan kepastianmu, wa taqna'u bi'ataika, dan hati yang qanaah menerima bi'ataika dengan pemberianmu. Nah, jadi diamalkan doa ini. Mudah-mudahan dengan mengamalkan doa ini kita dikasih hati yang tenang, karena hati yang tenang itu segalanya. Orang kalau hatinya nggak tenang, bisa nggak ngelakuin sesuatu itu benar, dengan benar? Oh, semuanya kan dari hati. Kalau orang hatinya ruwet, nggak tenang, kalau hatinya itu nggak tenang sama hal-hal yang bersifat hal yang baik, maka dia akan terkecoh dengan hal-hal yang tidak baik kan. Nantinya jauh dari keimanan akan bertemu Allah, karena dia sudah terdistraksi oleh dunia, oleh kepentingan yang sesaat, akhirnya melupakan tujuan yang sebenarnya, melupakan akhir dari semuanya gitu kan. Terdistraksi akhirnya kan, kalau hatinya nggak tenang. Kalau hatinya tenang, iman sama Allah, percaya bahwa bakal ketemu Allah nantinya, kita akan gampang menghandle godaan-godaan kan, menghandle sesuatu hal yang bakal merusak kehidupan kita kan. Dan ridho dengan kepastian yang diberikan Allah, sehingga apapun yang dikasih, kalau dikasih susah dia sabar, kalau dikasih senang dia bersyukur.
nggak goyah. Tapi kalau orang yang nggak ridho dengan kepastian Allah, Dikasih susah ngedumel. dikasih susah ngeluh, dikasih seneng sombong ya. Wataknau bi'ataika, dan menerima pada semua pemberian Allah. Dikasih miskin Ya, ya daya aja udah. ya sudahlah. Dikasih kaya, Alhamdulillah. alhamdulillah. Dikasih WNI baru ngerasa. Dikasih apa? WNI. Dikasih WNI. Enggak. Iya. Ya Tahu lah, udah, apa lagi? gimana? Hidup cuma sekali. Maka bertobatlah agar mati tidak ke Jadi WNI yang bikin. Hidup itu cuma sekali. Jangan bermaksiat. Nanti di neraka ketemu. ketemu pemerintah. Wala yu'tihil istighfar illa wa qad addalal ghufran, dan tidaklah Allah memberi seseorang hamba keinginan untuk istighfar, ya, keinginan untuk memohon ampun, kecuali Allah siapkan padanya ampunan. Tuh, orang yang dikasih hidayah, hatinya itu terbersit ya, ingin beristighfar, ingin bertobat kepada Allah kan, itu pasti Allah siapkan ampunan buat dia. Kalau Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffarun. Memohon ampunlah kalian itu kepada Tuhan kalian, sesungguhnya Dia itu Maha Pengampun. Ruya diriwayatkan annau, bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lau akhtatum hatta tablughu khotoyakumus sama summa tubtum la taballahu alaikum. Jika kalian itu berbuat kesalahan dan kesalahan kalian itu sampai mencapai langit, ya banyaknya, saking banyaknya kesalahan kamu sampai kesalahannya itu penuh sampai ke langit gitu ya. Kemudian kamu bertaubat kepada Allah, maka Allah terima tobat kamu semua. Ini artinya hadis ini Rasul bersabda seperti ini untuk memberikan kepercayaan diri kepada hambanya dalam hal beribadah. Karena orang tuh kalau dia sudah banyak maksiat, sudah banyak melakukan kesalahan, dia kadang nggak pede mau ibadah itu. Diinget-ingetin nama setan nih, dosa kamu tuh banyak, ini tuh nggak mungkin kamu itu kalau beribadah tuh kamu diterima. Kadang-kadang kita nggak mau beribadah karena kita kebanyakan dosa, kita malu. Hukum sosial juga kena. Dia kan. Salah sekali tuh mungkin. Ini salahnya orang kita nih ya. Orang nggak pernah sholat, tiba-tiba dia sholat di masjid. Pas dia sholat di masjid, orang-orang ngomong, tumben lu, pantesan mendung. Nah, Aneh. itu setan itu. Setan wujud manusia. Soalnya Nabi aja berkata kan, kalau dosa kalian tuh sampai ke langit tuh ya, kalau kamu tobat ya Allah ampunin. Kenapa manusia tiba-tiba ngomong kayak gitu pas ada orang sholat, tumben lu sholat, pantesan mendung hari ini. Ternyata lu sholat. Berasa dia Tuhan. Akhirnya orang nggak pede mau ibadah kan. Setan kan selalu begitu, mengingatkan dosa kita supaya kita nggak pede ibadah. Karena kita yang tukang buat dosa, akhirnya kita nggak pede mau ibadah itu. Saya memalu lah. Padahal perangkap setan tuh. Nah, tadi yang ngomong kayak gitu itu manusia yang ngomong setan tadi itu setan juga, setan dari golongan manusia. Tuh, jangan begitu ya, saudara-saudara. Dan begitu. Kalau ada orang benar itu kita support. Iya. Bagus kamu yang konsisten ya. Misalnya Bahlil tobat. Misalnya Bahlil tobat gitu kan. Kita dukung. Kita dukung. Ya bagus Bahlil gitu. Nah, kadang kan orang nggak mau menyampaikan kebenaran, nggak mau memberi nasihat karena saya juga orang buruk gitu. Iya, padahal kan kalau kita ngasih nasihat aja walaupun kitanya kelakuannya buruk juga. Saling support aja. Saling support aja gitu. Ini mah kadang udahlah saya aja belum bener gitu. Ngapain saya ngasih nasihat ke orang, ya udah itu mah urusan kamu, dosa kamu mah sama Allah. Tapi untuk melakukan perbaikan mah ya itu kewajiban kamu juga. Waliyati taubata illa wa qad adalahul qabul, dan tidaklah Allah itu kasih seseorang itu keinginan bertaubat, yaitu kembali kepada Allah, kembali ke jalan yang benar taubat ya, kecuali Allah siapkan itu
pengabulan, diterima. Jadi Allah tuh menerima siapa saja. Yang ibadah diterima, yang maksiat pun diterima sama Allah. Kalau semua orang tuh kembali kepada Allah, Allah terima. Kalau kita kan enggak, pilih-pilih. Jadilah seperti Allah yang menerima siapapun yang datang. Mau yang maksiat atau yang taat, tetap diterima sama Allah. Kalau kita kan enggak. Kalau yang enggak seide sama kita, enggak diterima sama kita ya. Kalau dia itu enggak seperti kita, anak-anak pengajian juga, itu dikucilin kan begitu. Kalau lu nggak velocity bukan gua. Iya, kalau Allah enggak begitu, diterima semuanya. Maktubun haulal arsy, kata Nabi SAW, maktubun haulal arsy qabla an tukhlaqad dunya bi arba'ati alafi amin. Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila sholihan tsumma ihtada. Tuh, tertulis di sekitar arsy itu sebelum diciptakannya dunia selama 4000 tahun lah, yaitu suatu perkataan, wa inni laghaffarun, kata Allah ya, sesungguhnya saya itu sangat mengampuni gitu ya, banyak mengampuni, liman taba, bagi orang yang mau bertobat, bagi orang yang bertobat, wa mana, dan orang yang beriman, wa amil sholihan, dan melakukan amal yang soleh. Setelah tobat dia menetap, lalu dia melakukan perbaikan. Dia tobat terus konsisten dengan taubatnya itu, lalu melakukan amil sholihan, yang mengamalkan kemaslahatan, perbuatan yang soleh, berbuat kemaslahatan. Kamu tinggalkan perkara-perkara buruk masa lalu, kamu menetap dalam kebaikan, dan kamu membuat perbaikan. Itu yang disebut taubat ya. Dengan apa saja yang kamu punya ya. Kalau kamu misalnya seorang kaya yang tukang maksiat terus taubat, tinggalkan keburukan yang lalu, menetap dalam taubatnya itu, dengan harta yang kamu punya kamu berbuat kemaslahatan. Kalau dulu hartanya dibuat maksiat, sekarang buat kemaslahatan. Maka dari itu kita ada lembaga. Makanya kita ada lembaga donasi, iya. Enggak gitu ya. Summa tada, kemudian nanti dia akan mendapat petunjuk. Tuh, iya, dia sabar dengan taubatnya, berbuat kemaslahatan, nanti dapat petunjuk dari Allah. Allah kasih petunjuk. Wal yu'tihi shadaqa illa wa qad adalahu taqabbul ya. Dan tidaklah Allah kasih seseorang keinginan bersedekah kecuali Allah siapkan baginya dikabul ya, diterima sedekah itu. Jadi sedikit atau banyaknya pemberian kamu pasti diterima pahalanya di sisi Allah. Yang penting sedekah itu dengan sesuatu yang baik. Jangan ngasih sedekah itu yang kamu aja nggak suka gitu. Aduh. Jadi kalau robek-robek. kamu bisanya ngasih sumbangsi apa gitu untuk peradaban manusia gitu kan, untuk masyarakat ya kamu kasih, walaupun kamu punyanya apa gitu, karena Allah mah nggak ngelihat besar kecilnya, tapi yang dilihat itu keinginan kamunya itu untuk bersedekah, bukan nilai nominalnya yang dilihat sama Allah. Yang dilihat tuh ketulusan hatinya. Kalau kita kan menerima sesuatu pemberian itu yang dilihat nominal, jumlah besar kecil. Kalau Allah enggak, yang dilihat tuh keinginan ngasihnya itu. Oh, dia berarti ada keinginan untuk membantu sesama gitu. Ya itu tetap ada pahalanya di sisi Allah. Pasti Allah siapkan pengabulan. Kulum ri'in fi dhilli shadaqatihi, kata Nabi. Setiap seseorang itu ada di bawah naungan sedekahnya, hatta yuqda bainan nas, sampai dia dihakimi di antara manusia. Artinya sedekah kita itu menjadi pelindung kita, menjadi naungan kita. Coba deh kamu itu suka ngasih orang, sedekah sama orang, baik sama orang. Orang-orang itu nggak diminta untuk melindungi kamu, pasti mereka mau melindungi kamu. Itu contoh di dunianya ya. Urusan kamu juga gampang. Iya, karena itu jadi perisai, jadi pelindung buat kamu. Apalagi nanti di akhirat, kalau langsung yang bertindak dengan sedekah itu. Jadi setiap orang itu
bernaung di bawah sodakoh dia. Artinya apapun yang kita berikan dalam hidup ini ya itu bakal jadi apa ya, kita bakal nuai ininya apa, buahnya itu ya. Kalau kita memberi ya kita bakal tuai buah dari pemberian itu. Ya ini dipakai, hal-hal seperti ini dipakai sama orang-orang politik supaya mendapat naungan dari masyarakat. Dia memberi naungan dari masyarakat, dibela sama masyarakat karena dia memberi sembako sehingga dia terpilih. Ya benar, ulumriin fidhili sadaqatihi, sampai nanti di akhirat kamu dihakimi. Bener nggak sih kamu ini sodakohnya? Ada maksud tertentu. Apa ada maksud tertentu? Bisa masuk ke situ. Hari kiamat nanti dilihat tuh di antara manusia tuh. Kamu dulu sodakohnya tuh gimana? Nah kalau orang jahat dia bernaung di bawah sodakoh dia dalam kejahatan itu kan? Iya. Kayak ahli politik tadi kan? Wah, bernaung tuh. Jadi orang-orang menaungi dia dengan sebab sodakoh dia, melindungi dia sampai dia mencapai tujuan dia. Sampai nanti hari penghakiman tuh. Ya itu mah urusan Allah nanti. Orang baik begitu juga. Orang sedekahnya bukan karena mau dipilih doang gitu. Bukan karena politik sedekahnya baik. Ya orang-orang bakal bilang dia orang baik, orang-orang bakal melindungi dia, orang-orang bakal care sama dia, peduli sama dia sampai nanti di hari pembalasan kita ketemu nanti di hadapan Allah. Oh Pak, lebih-lebih nanti pahalanya. Nah, kalau bersabda Nabi SAW nih, bersabda lagi, mamin abdin tasaddaqa bisadaqatin yabtaghi biha wajhallah illa qala Allah yaumil qiyamah abdi rajautani falan ahriqa haramtu jasadaka 'alan nar wadkhul min ayyi abwabil jannati syi'ta. Tidaklah seorang hamba yang bersedekah dengan satu sedekah yang mana dia bersedekahnya itu mengharapkan ridho Allah ya, mengharapkan Allah gitu. Wajah Allah ini mengharapkan kecintaan Allah lah ya. Kecuali Allah nanti pada hari kiamat berkata kepadanya, ya abdi ya, abdi hei wahai hambaku, rojautani engkau telah berharap kepadaku, maka falan ahrikoh, aku tidak akan pernah menghinakanmu. Haram tu jasadaka 'alan nar, saya haramkan kepadamu ya, saya haramkan jasadmu masuk ke dalam neraka. Wadkhul min ayyi abwabil jannah syi'ta ya, dan masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang kamu mau. Itu keutamaan sedekah. Wallahu alam bisawab. Masuknya lu salto kan. Lari kupingnya. Gede soalnya TWS itu mbak busanya. Apanya? Busanya gede soalnya. Bisanya. Bisa ininya. Bisa 22 orang yang stay. Terima kasih yang sudah menonton. Ada pertanyaan? Kalau mau tanya ya tanya. Kalau mau kopi nyeduh sendiri. Ya nggak bisa, ge. Udah ngajinya gratis, masa mau dibuatin kopi? Nggak gratis kok Ustadz, saya beli kuota. Ya itu kuota-kuota lu lah. Tunggu aja live pakai kuota nih sih. 23 orang. Terima kasih yang sudah stay ini, ya Allah. Iya semenjak beli paket itu. Sejak beli. Ngapain gabut Habis, lu? ya. Setengah jam nontonin orang ini. Ay gabut dapat pahala lah lu mah iya. Ada ngaji tuh katanya gabut itu. Ngaji ge gabut lu mah aneh. Det. Rekeningnya pakai apa? Pahala tuh dana apa? Oh ya ini nih orang setengah ateisme nih. Nggak ngerti. Udahlah. Setengah Islam. Alam bisawab. Mulai sekarang